Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-10 untuk Fisika Matematika 3. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai heat diffusion dan fungsi gelombang berikut dengan persamaan Laplace pada koordinat yang berbeda. Jadi kita tahu sebelumnya kalau persamaan Laplace itu adalah turunan kedua dari koordinat Kartesian X, Y, Z yang kita sudah tahu. Dalam kondisi ini kita akan bahas mengenai persamaan Laplace pada koordinat spherical, dan kalau sempat kita akan bahas mengenai persamaan Laplace pada koordinat cylindrical. Sebelum kita berlanjut mengenai heat diffusion, kita sedikit membahas mengenai persamaan Laplace itu sendiri. Persamaan Laplace itu sendiri pernah kita singgung dan pernah kita bahas juga sebelumnya waktu kita membahas mengenai Fisika Matematika 2. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan di situ kita membahas mengenai fungsi Laplace. Laplace ini dapat dikatakan adalah turunan kedua dari suatu fungsi. Dalam turunan kedua di sini, jadi kalau saya boleh gambarkan di sini, ini adalah fungsi Laplace. Dimana kalau kita ketahui sebelumnya, nabla itu sendiri adalah dalam Cartesian koordinat adalah del suatu fungsi terhadap koordinat tertentu. Jadi di sini misalkan kita gunakan koordinat Kartesian. Maka Laplace equation itu sendiri sebenarnya adalah kuadratik dari nabla atau nabla sorry keep making a mistake, sorry. Nah, jika kita terapkan persamaan ini pada suatu fungsi U di sini bisa macam-macam. Bisa kita misalkan sebuah fungsi gravitasi atau fungsi uh, fungsi listrik atau heat potential dan macam-macam. Maka jika kita terapkan persamaannya akan menjadi derivatif kuadrat dari fungsi U. Itu bisa jadi do kuadrat U per do X kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat U. Nah, itu sedikit pengenalan mengenai Laplace equation. Nah, jika kita kondisikan diruaskan dari persamaan Laplace equation ini tidak sama dengan 0, maka kita akan masuk ke dalam persamaan-persamaan lain. Seperti persamaan Poisson, persamaan gelombang, atau persamaan heat diffusion yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, khususnya untuk heat diffusion, kita akan dapati kondisi di ruas kanan memiliki persamaan do U per do T. Di sini kalau kita lihat persamaan heat diffusion ini akan menjelaskan mengenai fungsi temperatur terhadap perubahan waktu. Jadi kita akan mendapatkan informasi lengkap dari temperatur yang berubah terhadap posisi dan temperatur dan waktunya. Karena dalam fungsi U itu sendiri, kalau kita jabarkan, U itu jika di persamaan Laplace yang barusan kita tuliskan di sebelum dari heat diffusion ini, yang di sini tepatnya, bisa kita bilang U ini adalah sebuah fungsi yang terdiri dari
variabel X, Y, dan Z. Tapi dalam kasus ini, U bisa kita misalkan suatu fungsi yang terkait terhadap posisi dan waktu. Jadi kita bisa misalkan dia satu fungsi fx, f dari x, y, z, dan juga merupakan fungsi dari waktu. Yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Heat diffusion atau heat flow yang akan kita bahas kali ini adalah persamaan panas yang dihantarkan ketika kita membahas mengenai medium yang dipengaruhi terhadap posisi dan waktu di sini. Nah, U di sini adalah penamaan dari suatu temperatur atau suhu. Kalau kalian sudah melihat video sebelum dari video ini, di sana dia menjelaskan mengenai heat diffusion yang didekati dari persamaan non-Laplace. Dalam pertemuan ini kita akan mencoba mendekati persamaan penghantaran panas menggunakan Laplace equation. Nah, U adalah suatu fungsi yang dalam hal ini terkait terhadap posisi dan waktu atau koordinat dan waktu. Jadi U bisa dikatakan sebuah persamaan yang bergantung terhadap sebuah posisi. Di sini variabel X, Y, dan Z adalah variabel yang menyatakan posisi atau suatu fungsi suhu tersebut. Dan waktu di sini adalah fungsi T terhadap variabel T kecil. Jika kita coba masukkan persamaan tersebut persamaan ini ke dalam fungsi dasarnya, fungsi aslinya yang tadi di sini, maka kita akan dapatkan persamaan nabla kuadrat dari F dan T sama dengan 1/, alfa kuadrat dari do Ft per do T itu ya. Nah, karena F sama T itu adalah variabel yang bergantung terhadap fungsi yang berbeda. Kalau F adalah terhadap posisi dan T adalah terhadap waktu, maka nabla sendiri atau Laplace function sendiri itu bergantung sekali sama posisi. Jadi T di fungsi di ruas kiri itu dapat dipindahkan karena dia tidak terpengaruh oleh Laplace equation. Jadi bisa kita tuliskan T do kuadrat F 1/, alfa kuadrat F. Nah, sekarang di ruas kanan dia diderivatifkan terhadap waktu, sedangkan F adalah posisi. Jadi kita keluarkan F-nya dari fungsi derivatif tersebut. Nah, ketika kita pindah ruas untuk menyamakan posisi yang di sebelah ruas kiri adalah fungsi terhadap posisi, yang di ruas kanan adalah fungsi terhadap waktu, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. 1/F dengan pernyataan kalau di ruas kiri dan di ruas kanan itu merupakan fungsi dengan konstanta yang sama, maka kita bisa nyatakan kalau di ruas kiri fungsi yang bergantung terhadap posisi, di mana 1/F do kuadrat F itu adalah suatu konstanta. Dalam hal ini kita misalkan konstantanya adalah separation constant, yaitu minus K kuadrat. Maka kita bisa pindahkan F pembagi di ruas kiri ke ruas kanan, kita akan temukan persamaan do kuadrat F sama dengan min K kuadrat F. Atau do kuadrat F plus K kuadrat F sama dengan 0. Begitu juga kalau kita membahas ruas kanan dari persamaan heat diffusion tadi terhadap konstanta separation constant, yaitu 1/, lambda kuadrat T
do T per do T kecil itu sama dengan min K kuadrat. Maka kita akan dapat la do T besar per do T kecil itu sama dengan min K kuadrat alfa kuadrat T. Nah, untuk fungsi waktu di sini, kita dapati kalau derivatif pertama dari fungsi tersebut adalah dirinya sendiri, itu bisa kita dekati dengan solusi persamaan eksponensial. Jadi kita bisa memisalkan kalau T di sini adalah fungsi eksponensial dari pangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T. Begitu juga kalau kita bisa menyelesaikan persamaan dari fungsi f itu sendiri, maka kita akan mendapatkan kemungkinan solusi dari fungsi f. Nah, di buku bawah sendiri itu sudah pernah kita bahas juga waktu di Fismat 2 mengenai solusi fungsi dari posisi jika turunan keduanya adalah dirinya sendiri. Jadi, kalau di ruas kirinya kita bahas lagi itu mengenai posisi terhadap di sini kalau saya tuliskan ini bisa seperti ini mungkin ya. Turunan kedua dari dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, maka dia bisa merupakan suatu fungsi sinus. Di sini kita bisa misalkan f-nya menjadi suatu fungsi sinus ataupun fungsi kosinus. Di sini saya bisa misalkan sin kx ataupun cos kx. Berangkat ke persamaan gelombang, jika kita misalkan persamaan gelombang itu yang sudah kita pernah kenal sebelumnya, di mana Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx, ataupun Y sama dengan A cos omega T plus minus Kx. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kaitan dari persamaan gelombang tersebut dengan turunan kedua terhadap variabel tertentu. Di sini wave equation-nya di sini dipermisalkan untuk asumsi jika fungsinya itu merupakan fungsi yang terkait terhadap dua variabel saja, yaitu variabel terhadap posisi X dan variabel terhadap waktu. Nah, one dimensional wave equation atau sering disebutnya ya. Nah, dalam one dimensional wave equation ini, garisnya nggak lurus. Dapat dituliskan persamaan fungsi tersebut menjadi seperti ini. Di mana Y adalah suatu fungsi yang memiliki fungsi yang bergantung terhadap posisi X dan fungsi yang bergantung terhadap waktu T. Jadi kalau dimisalkan Y-nya di sini adalah suatu fungsi yang bergantung terhadap variabel X dan suatu fungsi yang bergantung terhadap waktu T. Gitu. Nah, V di sini seperti di persamaan sebelumnya adalah suatu konstanta. Dalam kasus gelombang, V di sini disebut sebagai kecepatan gelombang, yang dimana kecepatan gelombang itu yang seperti kita kenal adalah hasil perkalian panjang gelombang dengan frekuensinya. Sama halnya dengan sebelumnya, jika kita melakukan separasi variabel atau kita memasukkan fungsi ini ke dalam persamaan derivatif yang sudah kita tuliskan sebelumnya, maka kita akan dapatkan persamaan dengan bentuk do kuadrat dari xt per do x kuadrat disama dengankan dengan seper v kuadrat do kuadrat dari xt do t kuadrat. Nah, karena tadi sama halnya untuk variabel yang tidak dipengaruhi sama faktor derivatifnya, dia bisa dikeluarkan. Seperti contohnya yang di ruas kiri, kita bisa mengeluarkan t
Dan di ruas kanan kita bisa mengeluarkan X. Kita pindah ruas. Kita akan dapat 1/X Nah, dari sini kita akan dapat dua solusi lagi. Untuk di ruas kiri yang akan sama dengan konstanta yang di ruas kanan. Jadi jika kita misalkan ini adalah turunan kedua dari fungsi tersebut. Jadi kita bisa tuliskan dia menjadi 1/X X double aksen. Dan di ruas kanan juga sama. Agar sedikit membedakan atau kita menyamakan dengan apa yang ada di buku dari bawah sendiri dia menyebutkan T double dot yang juga menyatakan adalah turunan keduanya. Jadi kita bisa tuliskan 1/V kuadrat T T turunan kedua dengan pernyataan bahwa jika kedua ruas itu sama dengan suatu konstanta yang tadi suatu konstantanya dipermisalkan adalah K kuadrat, maka kita bisa misalkan X kuadrat, 1/X yang ruas kiri dulu kita bahas ya, dari X double aksen itu sama dengan K kuadrat atau X double aksen min K, X itu akan sama dengan 0. Begitu juga dengan ruas yang di kanan. 1/V kuadrat T double dot min K kuadrat itu akan sama dengan dengan mencari solusi dari fungsi X dan fungsi T di sini, kita akan temukan kemungkinan solusi dari fungsi X dan fungsi T di sini. Kita akan menemukan solusi dari persamaan Y. Jadi kita akan menemukan persamaan gelombang itu sendiri. Nah, solusi untuk X, kalau kita misalkan dia ada di ruas kanan tadi ya, X double aksen sama dengan, ini K kuadrat. X bisa kita misalkan menjadi dua kemungkinan. Pakai warna putih aja biar X punya dua kemungkinan solusi, yaitu dia merupakan fungsi sinus atau merupakan fungsi kosinus. Begitu juga dengan T. T bisa juga merupakan fungsi sinus ataupun fungsi kosinus. Nah, karena kita ketahui jika kita ingat lagi di persamaan gelombang, K itu adalah bilangan gelombang yang bisa kita dapatkan dari, saya tuliskan pakai warna merah biar kebayang. K itu adalah bilangan gelombang atau wave number. Dia adalah 2pi per lambda. Di mana bisa juga dicari dari 2pi frekuensi per kecepatan. Kalau di buku BOAS dia frekuensinya dituliskan dengan V yang notabene kalau saya tulis pakai tangan nanti bakal mirip, takutnya akan membingungkan. Atau bisa juga K itu didapatkan dari cepat rambat gelombang per kecepatan gelombang dibagi dengan kecepatan. Maka
kita bisa gantikan K dikali V ini dengan persamaan sin omega T atau cos omega T. Maka dari kondisi ini kita dapati kalau solusi akhir dari persamaan gelombang itu bisa dimisalkan menjadi fungsi Y sama dengan sin Kx atau cos Kx sin omega T atau cos omega T. Nah, kasus ini bisa berganti-ganti terhadap kondisinya masing-masing. Perlu diingat juga di mana omega di sini adalah K dikalikan frekuensi. K dikalikan kecepatan. Nah, dalam kasus gelombang yang digetarkan pada sebuah tali yang terikat pada kedua ujungnya, misalkan kalau tali itu sepanjang L, seperti kalau di buku bawah sendiri itu ada di halaman 653 di gambar 4.1 digambarkan seperti ini. Tali sepanjang L, di mana ketika X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Nah, jika tali itu ditarik dari titik tengahnya sehingga membentuk bentuk kondisi seperti ini dengan selisih tarikan dari kondisi stabilnya adalah sejauh H, di mana Y0-nya itu dituliskan adalah Fx. Kita akan dapati di mana di posisi X sama dengan 0 dan di X sama dengan L, Y-nya akan bernilai sama dengan 0. Jadi ketika X sama dengan 0 atau X sama dengan L, Y-nya akan sama dengan 0. Dari kondisi tersebut, jika kita terapkan pada fungsi sin atau fungsi cos, bisa dua-duanya, di sini kita bisa misalkan sin KL untuk kondisi X sama dengan 0, jadi sin sin 0. Nah, ini hanya akan terjadi jika K adalah kelipatan bilangan bulat dari P terhadap L. Nah, maka dari itu persamaan Y yang sebelumnya kita sudah tuliskan bisa digantikan dengan persamaan seperti ini. Sin NP NPX per L sin NPVT begitu.